kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu berdua, Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu berlaku, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sempurna kuasa-Mu, aku akan padamu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit, yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Raja berkorban bagiku, maka jiwaku, maka
yang mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Amin. Mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Oh tiada satu pun yang luput dari karya kasih.
darahmu, salibmu, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu Tuhan. Tiada satu Pengorbananmu Yesus. Sempurna. Yesus Tuhan. Yesus Kristus, Dimuliakan Engkau mengenal Engkau dan kuasa Tuhan
hidup kami, setiap kuk, setiap belenggu sore ini sudah dibayar lunas, sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Itu bukti bahwa Engkau hidup dan Engkau sudah bangkit Tuhan. Kubur itu sudah kosong, bahwa Engkau akan terus berjalan bersama dengan kami, akan terus menyertai kami. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami yang datang bersama keluarga kami, kami declare sore ini ada kemenangan, ada kebangkitan atas keluarga kami. Yang rusak Tuhan akan menjadi baik karena ada pemulihan, ada kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami akan aman, kami akan jadi orang-orang yang menang karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berjalan terus bersama kami, pegang terus tangan kami, dan kami akan berkata pada tubuh jiwa roh kami, aku tidak takut, aku tidak akan khawatir, aku tidak pernah gentar, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hidupku penuh dengan masa depan bersama dengan Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin rohani Tuhan, buat Pastor Niko Nyoto Raharjo bersama Ibu Hermin, bersama para wakil gembala. Kami percaya visi Pentakosta ketiga Tuhan bukan hanya buat GBI Gatot Subroto Tuhan, tapi buat gereja-gereja, buat Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Terus kuatkan dan teguhkan hati hamba-Mu Tuhan untuk melihat, untuk menggenapi visi Tuhan Pentakosta yang ketiga. Bapak terima kasih, kami berdoa buat Pastor Andy Cokro, Pastor Lia Tuhan, sebagai gembala Cross Center Tuhan. Terima kasih, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu dan keluarga-Mu. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang terus berjalan bersama hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan, bawa Cross Center Jakarta, Manado, Bekasi Tuhan, dalam musim Godhipper ini Tuhan, untuk kami mengerti, kami melihat bahwa di dalam kedalaman kami akan menemukan Tuhan. Di dalam kedalaman Cross Center akan melihat pekerjaan yang dahsyat ketika kami dalam dengan Tuhan. Tuhan bukakan pintu-pintu rahasia sorga atas Cross Center. Bapak terima kasih, kami berdoa, kami mengangkat tangan, kami melepaskan berkat atas Pastor Chandra Manali bersama Pastor Nova Dendang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pintu itu sudah dibukakan. Ada kunci untuk membuka dan menutup kota ini Tuhan. Kami akan melihat tanda-tanda heran dan mujizat. Visi yang Tuhan taruh atas hidupmu akan bergerak, akan hidup, akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak sendiri, ada sepasukan bala tentara surgawi yang menyertai. Roh Kaleb itu Tuhan, roh penerobos, namamu akan masuk di pintu-pintu gerbang. Engkau akan melihat bahwa Tuhan akan memakaimu naik dan tidak turun. Tuhan akan memperlebar kapasitasmu untuk berjalan dengan otoritas ilahi. Bapak terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat wakil gembala Pastor Carlo Pahan, Pastor Thelma Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan. Tuntun terus hamba-Mu untuk berjalan bersama-sama seirama, sehati, sepikiran, unity bersama Pastor Chandra untuk membawa Cross Center Manado Tuhan pada musim yang baru bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan sore ini Tuhan. Berkati Pastor Chandra dengan itu otoritas ilahi. Kami percaya firman itu akan jadi rema bagi kami yang mendengar. Kami bukan hanya mendengar, bukan cuma hanya mengerti, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak terima kasih, terima kasih. Syarabat, kami panggil Manado Tuhan, kami panggil Manado. Manado akan berubah, Manado akan dipulihkan. Kami akan melihat setiap belenggu atas kota Manado yang mengikat.
Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu mempersiapkan persembahan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami di hari Paskah ini, di kebangkitan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap selalu menyertai kami apapun kondisi dan keadaan kami. Saat ini Bapa, kami akan memberikan yang terbaik yang sudah kami siapkan. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, dan biarlah ini membantu akan pekerjaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa dan kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui bank transfer, langsung saja lihat di layar LED untuk nomor rekening serta QR Code. Dan pengumuman ibadah Paskah Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024, Cool atau Community of Love diadakan sepanjang minggu di area masing-masing, dan khusus Cool Day nanti akan dilaksanakan pada tanggal 11 April nanti. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tergabung dalam Cool, langsung saja untuk menghubungi Infodesk yang ada di depan pintu keluar. Informasi yang berikutnya, Rumah Doa atau House of Prayer diadakan hari Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 10.30 siang di tempat ini. Ibadah Sunday Service minggu depan tanggal 7 April tahun 2024 diadakan 3 kali jam 9 pagi di pos PI Minut bertempat di Hotel The Centra Minasa Utara lantai 1, jam 10 pagi dan jam 5 sore di tempat ini Star Square lantai 5. Semua ibadah Sunday Service disertai dengan Grow Children. Dan informasi berikut mengundang Bapak Ibu jemaat untuk menghadiri ibadah Agung Pawai dan KKR Pasca GBI Sulut Go pada tanggal 1 hingga tanggal 2 April tahun 2024 bertempat di Langoan, Kabupaten Minasa. Grow Profesional membuka pelayanan bagi Bapak Ibu, saudara jemaat yang ingin dilayani di kantor-kantor, bank-bank atau dimanapun Bapak Ibu jemaat bekerja. Langsung saja silakan menghubungi PIC Bapak Filsano atau dapat juga didaftarkan di Infodesk melalui pintu depan. Grow Generation. Bagi teman-teman teens and youth, mari sama-sama ikuti info ibadah dan fellowship-nya lewat akun Instagram Grow Generation. Bagi jemaat yang mau berkomitmen untuk menjadi jemaat tetap di Grow Center Manado, dapat mengisi formulir KKJ, kartu keluarga jemaat yang terdapat di Infodesk di depan pintu keluar. Bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu untuk kami doakan dan mengucap syukur akan perbuatan Tuhan, dapat mengisi form request prayer ataupun grateful for dengan cara scan QR code yang ada di layar atau lewat call center kami di Grow Center Manado. Dan info lebih lanjut dapat follow akun Instagram dan Facebook Grow Center Manado, juga call center kami lewat nomor telepon yang tertera di layar. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu jemaat semuanya, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita semua ada masuk dalam family time. Jadi saya undang dulu untuk berdiri. Jadi selama 60 detik ke depan, selama 1 menit ke depan kita akan family time, di mana Bapak Ibu bisa ngobrol satu sama lain, bisa selfie, bisa saling kenalan. Dan juga keywordnya kita untuk family time malam hari ini adalah sudah bergabung call atau belum. Oke? Dan Bapak Ibu jemaat semuanya, inilah family time. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam call, silakan bisa langsung saja menghubungi Infodesk yang ada di depan. Kalau ini pas ada Gembala Call dari Gembala Call Tanah Wangko. Iya, Call Tanah Wangko ini kalau bisa diperkirakan ada berapa orang ini di Call Tanah Wangko? Tanah Wangko ada 100 orang. Wow, jadi nanti tanggal 11 April Cool Day ini bakal rame ini kayaknya Tanah Wangko. Jadi ada cool-cool lainnya juga, ada Cool Miracle. Suka memuji Tuhan. Oke, heboh Cool Miracle. Cool Malalayang ada Cool Oikos, Cool Tanah Wangko dan juga Cool Sebaot. Dan juga ada Cool Star Square 1 dan Cool Star Square 2. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu yang semuanya ingin belum tergabung dalam Cool dan nantinya tanggal 11 nanti akan ikut di dalam Cool Day, silakan. Oke, family time habis. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Jadi silakan untuk kembali. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena salibmu ku hidup.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Tuhan Tuhan, salibkan semua untuk bangkit berdiri. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu Tuhan, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau pun puja
cinta ku sembah. Haleluya. Kau ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana hari ini kami memperingati Paskah. Yesus bangkit mengalahkan setiap maut dan dosa. Kami percaya Tuhan di hari Paskah ini ada kemenangan yang dari Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini kami akan dengar firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, boleh kasih tos kiri kanan, katakan selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah semuanya. Ya. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ini hari yang penuh dengan sukacita, sebab hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Dan Pastor akan sharing firman Tuhan yang Pastor beri judul adalah Our God Reigns. Bagaimana Tuhan kita berkuasa dan memerintah di dalam seluruh kehidupan kita. Kita sudah melewati hari Jumat kemarin memperingati Good Friday. Bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 6 berkata seperti ini. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Boleh kita baca sama-sama ayat yang kelima, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah ke tempat ia berbaring. Perkataan pertama yang disampaikan oleh malaikat ketika perempuan-perempuan datang melihat kubur Yesus. Malaikat katakan, jangan takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Ketakutan adalah bagian yang dialami oleh setiap manusia. Bahkan ketakutan membuat kita seakan-akan kehilangan pengharapan. Ketakutan membuat murid-murid Kristus, membuat murid-murid Yesus, bahkan para wanita ketika melihat Yesus disalibkan, mereka punya ketakutan bahwa Guru Mesias yang kami sembah itu telah mati. Itulah yang diakibatkan oleh ketakutan, sehingga membuat banyak dari kita oleh karena ketakutan putus pengharapan. Takut akan masa depan kita, takut akan keluarga kita, takut akan pernikahan kita, takut akan jodoh kita, takut akan kesehatan kita. Banyak hal yang kita takuti. Tetapi lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kubur itu kosong. Dan malaikat berkata, janganlah kamu takut. Kata jangan takut di dalam Alkitab ditulis sebanyak 365 kali. Artinya setiap hari Tuhan mau katakan kepada kita yang bangun penuh dengan kegelisahan, kegentaran, ketakutan. Tuhan mau katakan jangan takut. Setiap hari Tuhan mau katakan jangan takut. Bagi kebanyakan orang, Yesus adalah nabi dan guru. Tetapi bagi kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas sakit penyakit, bahkan dia berkuasa atas dosa dan maut. Inilah Tuhan kita. Sehingga lewat kebangkitan Kristus, harusnya kita menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Yang setuju katakan amin. Lewat kebangkitan Kristus membuat kita yang takut menjadi tidak takut. Sebab Tuhan kita hidup. Amin. Dan lewat kebangkitan Kristus itu membuktikan beberapa hal. Yang pertama, harapan kita dalam Yesus tidak sia-sia namun pasti. Katakan sama-sama, harapanku di dalam Tuhan tidak sia-sia namun pasti. Inilah pengharapan yang pasti. Kita punya Tuhan yang memegang segala sesuatu. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkuasa atas segalanya. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia namun pasti. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya kalau Yesus sampai tidak bangkit, ibadah kita sia-sia. Pengharapan kita percuma. Gak usah kita ibadah, gak usah kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Dia gak bangkit. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus itu bangkit. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia bangkit. Ketika Yesus bangkit, apa yang kita lakukan, penantian kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Bahkan firman Tuhan yang lain berkata, pengharapan di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Dan pengharapan masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Saya katakan ketika Tuhan izinkan beberapa waktu yang lalu, sekitar 5-16 tahun yang lalu, saya harus ada di meja operasi untuk dioperasi. Sebelum dokter menyuntik saya dengan obat bius, dalam hati jujur saya mau katakan, saya takut. Saya takut, kenapa saya takut? Jangan-jangan ketika operasi begitu saya buka mata, melek mata, ketemu dengan Petrus, sudah ketemu dengan Abraham, mungkin dengan Nuh. Itu yang menjadi ketakutan saya. Tetapi saya katakan seperti ini, Tuhan, aku percaya di dalam kelemahanku kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu sempurna. Dan aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, juru selamat pribadiku. Bahwa ketika aku buka mata nanti, dimanapun aku berada, Yesus tetap Tuhan yang aku percaya, yang memegang seluruh kehidupanku. Dan puji Tuhan, waktu saya buka mata, bukan Abraham, bukan Nuh yang saya lihat. Saya lihat ada istri saya, ada dokter dan perawat. Saya katakan puji Tuhan, pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan. Amin. Apakah di tempat ini ada yang takut? Ada yang khawatir? Yang pernah merasa takut? Saya pernah merasa. Kalau kita sudah tidak merasa takut, wow, luar biasa. Saya mau katakan takut adalah hal yang normal, yang alamiah. Tetapi sekali lagi dalam firman Tuhan dikatakan, dicatat, kata jangan takut itu 365 kali dicatat dalam Alkitab. Artinya setiap engkau bangun pagi, kalau ada ketakutan yang menghampirimu, katakan aku punya Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut, bahkan yang mengalahkan setiap sakit penyakit. Aku percaya kepada Yesus. Beri kemuliaan buat Yesus. Ada satu lagu yang sudah lama, tapi lagu ini bagi saya, ini lagu favorit saya. Lagu itu berkata seperti ini, sebab Dia hidup. Yuk sambil tepuk tangan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia
Sebab Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Iblis mungkin mengatakan kepadamu, engkau tidak punya masa depan. Kejatuhanmu membuat engkau tidak bisa kembali lagi. Kegagalanmu yang engkau alami hari ini tidak punya masa depan lagi. Sakit penyakit yang engkau alami membuat engkau tidak akan sama lagi. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Iblis hanya bisa mengintimidasi kita. Kalau kita ada di dalam Yesus, kepercayaan kita di dalam Yesus, apapun yang terjadi, kita tidak takut. Sebab Yesus hidup. Dia rela mati di atas kayu salib buat setiap kita. Bukan waktu kita lagi benar, kita lagi berdosa. Bukan lagi kita lagi sehat, bahkan kita lagi sakit. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur darah Kristus engkau disembuhkan. Pegang janji Tuhan ini, bahwa ketika Yesus hidup, Yesus bangkit, itu artinya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Setiap kali Tuhan izinkan untuk Pastor ada di dalam kolam baptisan, sudah membaptis ratusan orang. Setiap kali orang itu akan baptis, bagi Bapak Ibu yang belum sempat berkomitmen atau ambil langkah untuk dibaptis, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Sebab Pastor katakan ini, begitu engkau turun ke kolam, itu engkau merendahkan diri bersama dengan Kristus. Dan waktu engkau akan ditenggelamkan, engkau akan dan dikeluarkan dari air. Waktu engkau ditenggelamkan, engkau mati bersama-sama dengan Kristus. Dan waktu engkau keluar, itu engkau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Yang lama sudah berlalu, setiap dosa, setiap pelanggaran yang kau lakukan sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan setiap kali momen melihat orang itu, waktu dia mau turun, mereka penuh dengan wajahnya, penuh dengan ketakutan. Ada yang penuh dengan amarah, penuh dengan kesedihan. Ada yang wajahnya itu penuh dengan beban yang begitu berat. Tetapi begitu mereka keluar dari air, Bapak Ibu sekalian, wajah orang-orang itu berubah. Ada sukacita yang dari Tuhan, ada damai sejahtera yang melimpah yang dari Tuhan. Ada sesuatu yang selama ini membebani hidup mereka, itu dilepaskan. Sebab apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru dari Tuhan, itu menjadi bagian kita. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Hal yang kedua, dengan Yesus bangkit membuktikan bahwa dosa hanya berkuasa sementara, tetapi kuasa dan kasih karunia Tuhan itu selamanya. Setiap orang pernah melakukan dosa. Bahkan Roma 3 ayat 23 berkata, setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan bukti Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, itu bukti bahwa kuasa dosa itu, kuasa maut itu telah dikalahkan. Itu hanya sementara. Tetapi kasih dan kuasa Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. Roma 5 ayat 15 dan 17 berkata, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang yang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih dan kuasa Tuhan bukan hanya berlaku waktu kita hidup, tapi kasih dan kuasa Tuhan itu berlaku di dalam kekekalan selama-lamanya. Dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Katakan sama-sama, sudah selesai. Waktu Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan it is finished. Tapi dalam bahasa Yunani, kata it is finished
itu disebut sebagai tetelestai. It is finished. Kata tetelestai ini bisa digunakan di dalam beberapa hal. Yang pertama adalah ketika Yesus menyelesaikan pekerjaan dari Bapa di atas kayu salib, Yesus katakan tetelestai. It is finished. Lalu firman Tuhan berkata, dan Yesus menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi hal yang kedua, begitu ada seorang hamba yang menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya, ketika dia sudah selesai, dia akan katakan tetelestai kepada tuannya. Artinya sudah diselesaikan dengan baik. Tapi hal yang ketiga, di dalam pengadilan, kata tetelestai ini akan dipakai ketika hakim akan memberikan putusan tentang sebuah perkara. Waktu dia ketuk palunya, tetelestai, sudah selesai. Apapun keputusan perkara itu, sudah selesai. Dalam kehidupan kita banyak kali kita diintimidasi. Pikiran kita gak bisa tenang oleh berbagai macam persoalan. Tapi di atas kayu salib, Yesus katakan tetelestai. Dalam istilah akuntansi atau keuangan, kalau kita pergi ke toko, akan ada satu cap. Waktu cap itu ada, kita bisa membawa barangnya keluar. Karena cap itu bilang tetelestai atau lunas, paid full, dibayar lunas. Bukankah setiap kita telah dibayar lunas oleh darah Kristus? Apapun dosa dan pelanggaran kita, apapun beban kita. Makanya ketika Yesus bangkit, itu adalah kemenangan, seorang kemenangan. Waktu Yesus disalibkan, iblis tertawa. Iblis berkata, wah dia udah kalah. Akhirnya apa yang menjadi harapan anak yang disayang Bapa itu akhirnya mati. Tapi waktu Yesus bangkit, tetelestai itu terjadi. Karena apa? Setiap kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ketika ada seorang pelukis melukis goresan terakhir dari lukisannya itu, begitu dia kasih tanda terakhir, dia akan katakan tetelestai, dan sudah selesai. Tuhan yang melukis kehidupan kita, bukan si jahat, bukan orang-orang di sekitar kita yang melukis kehidupan kita, tetapi dia Bapa yang baik yang melukis. Terkadang kita lihat lukisannya kok kurang indah, lukisannya kurang baik. Ingat, Pastor Andi katakan, jangan pernah judge Tuhan dalam satu musim. Jangan pernah mengambil keputusan Tuhan itu baik atau tidak baik hanya dalam satu musim. Kalau engkau ada di lembah, angkat wajahmu, lihat kepada Tuhan. Ketika engkau lagi di gunung, tetap arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dialah Tuhan yang membuat jalan ketika tidak ada jalan. Dialah Tuhan yang mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tuhan yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang membuat bulu yang terkulai itu tidak dipatahkan, sumbu yang memudar tidak bisa dipadamkan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Lagu ini berkata, Waymaker, dia yang membuat jalan. Dia yang menjaga setiap janjinya
jawabannya adalah ya dan amin. Bahkan bait berikut katakan, even when, meskipun, even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working, even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working, even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Lumen bisa terus nyanyikan even when. Bapak Ibu, saya mau katakan, terkadang kita itu pingin lihat apa yang Tuhan lagi bikin. Tapi Tuhan bilang percaya aja kepada Tuhan. Kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena iman. Bahkan kita pingin, Tuhan aku gak rasa kayaknya Tuhan lagi menyembuhkan aku. Kayaknya Tuhan lagi gak menolong aku. Ingat baik-baik, sekalipun kita tidak merasakannya, Dia lagi melakukannya buat kita. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu I don't see it you working. Biar ini menjadi lagu iman kita. Feel it you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it you working. Even when I don't feel it you working. Mujizat Tuhan you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Perasaan kita bisa menipu kita. Penglihatan kita bisa menipu kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita punya Allah yang tidak pernah melanggar janjinya. Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya. Kalau Dia mau mati di atas kayu salib buat setiap kita, Dia rindu memberkati engkau. Dia rindu untuk menyembuhkan engkau. Dia rindu untuk memberikan apa yang kau doakan. Jadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup melakukan? Biarlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang percaya. Sekalipun aku tidak melihat, sekalipun aku tidak merasa, aku percaya Yesus lagi melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, dengan kebangkitan Kristus, Yesus telah hidup, Dia telah bangkit, yang kita peringati hari ini. Tapi ada fase yang terakhir. Lewat kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Katakan, Yesus akan datang yang kedua kali. Suka atau tidak suka, Yesus akan datang kedua kali. Dia akan menepati janjinya. Dia akan menjemput setiap anak-anak yang percaya, setiap orang-orang yang siap untuk menerima mahkota, membalaskan sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan memberikan kehidupan yang kekal buat setiap kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik. Apakah kita siap kalau Tuhan Yesus datang? Ini menjadi perenungan untuk setiap kita. Dia akan datang segera. Ketika Dia datang mendapati kita, apakah kita siap? Bapak Ibu, besar mau katakan gini, saya mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga membuat setiap beban masalah yang saya hadapi, yang saya lakukan hanyalah
berlutut di hadapan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan jam 3, setengah 4 subuh harus bangun untuk berdoa. Terkadang karena gak bisa tidur. Tapi di saat kita berlutut menyembah Tuhan, disitulah kita menyatakan kedaulatan Tuhan yang dahsyat. Engkau gak bisa mengangkatnya, orang lain gak bisa mengangkatnya, tapi Tuhan bisa mengangkatnya. Tuhan bisa melakukan yang lebih besar ketika engkau datang berlutut di hadapan Tuhan. Dan setiap kali pastor berlutut di saat pagi, saya selalu berdoa untuk tim pastoral yang ada, berdoa untuk tim pelayanan yang ada, jemaat yang ada. Bahkan kenapa kita taruh grateful form dan form untuk request prayer? Karena izinkan untuk pastor gak bisa kasih apa-apa kepada Bapak Ibu sekalian. Saya terbatas, tapi saya percaya Yesus kita yang kita sembah tidak terbatas. Dan setiap doa, waktu pagi saya angkat, saya sebut satu persatu nama-nama yang ada, yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan pribadi saya, keluarga, bahkan setiap form yang ada. Saya selalu bergumul bersama dengan Tuhan, dan saya katakan, Tuhan tolong. Tuhan Yesus, lihat ibu ini, lihat bapak ini, lihat keluarga ini Tuhan. Dan aku percaya Tuhan sanggup memulihkan. Tapi di ujung dari semuanya, Tuhan sama seperti visi dari gereja ini mempersiapkan umat yang layak. Biarlah umat jemaat Grow Center menjadi jemaat yang dewasa, sehingga ketika waktu Tuhan datang, kami siap Tuhan. Kami siap bertatap muka dengan Tuhan, melihat. Itu menjadi hari yang paling berbahagia buat kami. Sebab mujizat terbesar, penantian orang-orang benar bukanlah yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, kita mengalami promosi jadi kepala dan bukan ekor. Tetapi penantian kita yang sebenarnya adalah ketika Yesus datang untuk kedua kali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang worshiper untuk maju. Karena itu, ketika Tuhan datang dan Tuhan mendapati kita siap menjadi mempelainya, kita diangkat. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu, tidak ada ratap tangis di sana, tidak ada sakit penyakit di sana, semua dipulihkan. Apakah kita siap kalau Yesus datang untuk kedua kali? Ingat, sering dulu saya dengar ada orang katakan gini, nak, papa, mama, atau ke suaminya atau ke istrinya seringkali bilang gini, kalau kamu ke gereja, papa atau mama titip doa ya. Papa mama ke gereja, adik atau kakak titip doa ya. Bapak ibu, kita gak bisa titip-titip doa. Keselamatan itu tidak kolektif. Keselamatan itu adalah pilihan kita. Tidak bisa dititip ke orang lain. Firman Tuhan yang lain katakan, yang satu lagi di ladang, yang satu sudah diangkat, yang satu lagi tidur, yang satu sudah diangkat. Itu tidak ada yang kolektif, tidak bisa titip-titip. Harus keputusan kita. Katakan sama-sama, keputusan saya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Dia telah mati di atas kayu salib, bangkit dan akan datang kembali. Itu menjadi keputusan kita. Dan kalau kita menjadi Kristen yang dewasa, kita tahu waktu kita angkat tangan, kita katakan,